Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan melanjutkan hasil dari menanam sistem aquaponik, yaitu menanam kangkung dan budidaya ikan lele dalam satu ember. Aquaponik merupakan sistem pertanian berkelanjutan yang mengkombinasikan aquakultur dan hidroponik dalam lingkungan yang bersifat simbiotik. Panen merupakan pekerjaan akhir dari budidaya tanaman, tapi merupakan awal dari pekerjaan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran. Dengan menggunakan sistem aquaponik, masa panennya bisa lebih cepat dibandingkan dengan sistem tradisional. Untuk tanaman kangkung, bila dengan sistem tanam tradisional mencapai 35-40 hari panen, sedangkan dengan sistem aquaponik, tanaman kangkung bisa dipanen pada 25-28 hari saja. Hasil panen dari aquaponik ini ada dua macam, yaitu sayuran kangkung dan ikan lele. Proses pemanenan tanaman kangkung bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan dicabut atau dipotong paling bawah batangnya. Di sini saya memilih untuk memotong bagian bawah batangnya karena dengan cara ini tanaman kangkung bisa tumbuh lagi dan bisa dibudidayakan kembali, juga bisa mengurangi pengeluaran uang untuk membeli bibit lagi. Pemanenan tanaman kangkung dalam sekali tanam bisa dilakukan 3 kali pemanenan, bahkan bisa lebih. Setelah panen pertama selesai, kita hanya membutuhkan 5-7 hari saja, kemudian bisa memetik kembali kangkung-kangkungnya. Oleh karena itu, setiap bulannya kita bisa panen sampai 6 kali. Sedangkan kalau dengan cara yang dicabut sampai akarnya, hanya bisa menghasilkan proses pemanenan hanya sekali saja. Nah, sekarang kita bahas cara perawatannya. Bagaimana cara menanam dengan sistem aquaponik? Seperti kegiatan budidaya pada umumnya, sistem aquaponik juga membutuhkan adanya perawatan dalam pelaksanaannya, di mana kegiatan perawatan bertujuan untuk menjaga agar kualitas tanaman, ikan budidaya, maupun lingkungan tumbuh tetap dalam keadaan sehat dan optimal. Nah, terdapat beberapa kegiatan perawatan yang dilakukan, seperti pengaturan debit air, pengecekan pH, pemberian pestisida, serta pengecekan suhu dan kadar oksigen. Pengaturan pH air. pH air kolam tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan ikan saja, namun juga berpengaruh terhadap tanaman budidaya, di mana ikan ideal hidup dalam air kolam dengan pH 6,5-8, sedangkan tanaman tumbuh ideal dengan pH berkisar 5,6-6,5. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan keseimbangan pH agar tanaman serta ikan budidaya tetap dalam kondisi yang sehat dengan pH sebesar 6,5. Kebutuhan cahaya matahari. Dalam perawatan tanaman budidaya aquaponik, pengaturan cahaya ini sangat penting, di mana tanaman yang kekurangan cahaya matahari akan mengalami beberapa gejala, seperti tanaman yang kurus, jarak antar batang daun yang renggang, serta warna daun kekuningan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan berpengaruh terhadap kualitas dan nilai jual tanaman budidaya. Proses pemupukan. Apabila umur ikan masih muda, maka jumlah kotoran yang dihasilkan masih sedikit, sehingga keadaan ini dapat dilakukan dengan pemberian pupuk organik cair, dengan cara disiramkan pada pangkal tanaman budidaya.
Pemberian pupuk ini digunakan untuk menyuplai nutrisi agar tanaman tidak kekurangan nutrisi. Perlu diperhatikan juga untuk selalu mengontrol volume air dalam ember agar tidak menyusut. Nah, yang terakhir, penanggulangan hama dan penyakit tanaman budidaya aquaponik. Apabila budidaya aquaponik dilakukan di pekarangan rumah, maka pengendalian hama akan jauh lebih mudah. Namun, jika kita menanam di area luas dan terbuka, maka masih ada kemungkinan serangan hama seperti ulat grayak, kutu daun, dan berbagai hama serangga lainnya. Ancaman paling utama adalah serangan bakteri patogen yang berasal dari air kolam ikan. Nah, untuk gejala serangan bakteri seperti tanaman layu dan segera mati membusuk, cara menanggulanginya dengan tanaman yang terserang harus segera disemprot sekaligus disiram bakterisida. Kemudian ditambahkan dengan E4 pada air kolam guna menekan pertumbuhan bakteri patogen. Penyiraman E4 dilakukan pada tiap pangkal tanaman untuk upaya pencegahan. Sedangkan untuk serangan hama serangga, maka dapat diatasi dengan insektisida spektrum luas. Untuk pengaplikasian pestisida organik, sebaiknya dilakukan dengan tabung semprot yang berisi air 500 ml yang dicampurkan dengan pestisida organik yang telah dibuat sebanyak 10 tutup botol. Kemudian semprotkan pada daun tanaman yang terkena hama dengan penggunaan seminggu sekali pada sore hari.